Kali ini kita akan membahas lagi mengenai pembuatan video sinematik menggunakan HP. Dan untuk kali ini kita akan membahasnya di bagian editing dengan menggunakan KineMaster. Untuk menghasilkan video yang sinematik atau looknya seperti film, tentu banyak aspek yang harus diperhatikan, seperti coloringnya, kamera movementnya, depth of field-nya, dan juga ada yang namanya aspek rasionya. Saya sudah beberapa kali membahas tentang aspek rasio. Kenapa aspek rasio begitu penting dan apa itu aspek rasio? Aspek rasio merupakan perbandingan lebar dan tinggi dari frame video kita. Simpelnya adalah aspek rasio itu merupakan ukuran frame atau bingkai video yang kita buat. Aspek rasio yang umum dipakai itu ada beberapa, seperti 16:9, 16:9. Nah, 16:9 ini juga merupakan aspek rasio default saat kita mengambil video menggunakan kamera, entah itu kamera HP, entah itu kamera mirrorless, DSLR, camcorder. Itu biasanya defaultnya itu 16:9. Kemudian ada lagi aspek rasio 4:3, itu biasanya dipakai di televisi-televisi kita. Dan juga ada 1:1, itu kotak, 1:1, berarti kotak. Dan juga ada lagi 9:16 atau ketika kita mengambil video dengan portrait, nggak landscape, portrait, jadi 9:16, biasanya buat TikTok. Khusus di aspek rasio ini, agar video kita terlihat lebih sinematik atau film look, otomatis aspek rasionya seperti yang film pakai. Dan biasanya untuk film itu biasanya lebih lebar dari aspek rasio default 16:9, yaitu 2.35:1. Dan karena default ketika kita merekam video menggunakan HP atau menggunakan kamera DSLR, mirrorless, dan lain-lain itu aspek rasionya 16:9, otomatis ketika kita ingin merubahnya menjadi 2.35:1, kita harus merubahnya di editing. Editing aspek rasio yang saya maksud di sini itu bukan yang ngasih bar hitam di atas dan di bawah itu ya. Kalau itu bukan mengganti aspek rasio menjadi 2.35:1, melainkan membuat video kita yang 16:9 seolah-olah terlihat seperti 2.35:1, dan sebenarnya video itu tetap beraspek rasio 16:9. Untuk mengedit video menjadi aspek rasio 2.35:1 itu nggak semua aplikasi editing bisa melakukannya, terutama saat kita ingin mengeditnya di HP. Kalau di PC sendiri seperti di Adobe Premiere Pro itu sudah bisa menghasilkan video dengan aspek rasio 2.35:1, ya memang karena itu aplikasi editing profesional. Untuk aplikasi editing di HP biasanya saya menggunakan KineMaster, dan untuk KineMaster sendiri juga belum bisa menghasilkan video dengan aspek rasio 2.35:1 dulunya. Tapi untuk update terbaru KineMaster kali ini yang 4.15 itu sudah bisa menghasilkan berbagai macam aspek rasio yang menjadi pilihan yang bisa kita pilih. Kalau dulu itu cuma ada 16:9, 9:16, dan 1:1, cuma 3 aspek rasio itu. Sekarang ada tambahan lagi aspek rasio 4:3, 3:4, 4:5, dan tentunya yang paling saya suka yaitu 2.35:1. Dengan aspek rasio ini tentunya kita bisa membuat video yang lebih sinematik dengan menggunakan HP. Ya, nggak harus menggunakan PC. Kita juga bisa menghasilkan aspek rasio yang sinematik. Kalau dulu pengen bikin video sinematik pakai HP, ya palingan saya kasih color warna hitam di atas dan di bawah ya, pakai tambahan layer dengan color dengan warna hitam di atas dan di bawah. Kadang kalau untuk di KineMaster saya juga bisa menambahkan stiker dengan frame sinematik. Di KineMaster sudah menyediakannya dan kita tinggal pasang dan kita tarik sepanjang videonya. Tapi itu cukup ribet menurut saya, dan juga saya kurang puas dengan hasilnya kalau sinematiknya modelnya seperti itu. Dan dengan update terbaru dari KineMaster ini tentu saja akan membuat video yang kita hasilkan lebih sinematik, dan sinematicolik pasti suka. Sekarang kita coba fitur terbaru dari KineMaster ini. Kita buka KineMasternya, dan seperti biasa kita buat project baru dengan menekan tanda plus. Nah, di situ muncul pilihan aspek rasio yang mau kita pakai. Dan otomatis kita pilih yang 2.35:1 ya. Kemudian akan muncul pilihan media browser untuk kita mencari video yang mau kita edit. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa footage ya. Kita pilih dan klik centang. Karena footage saya 16:9 dan aspek rasio projectnya 2.35:1, jadi framenya lebih besar. Dan terlihat ada sisa warna hitam di kanan dan di kiri.
Untuk itu kita harus memperbesar footage kita dengan cara klik menu Pan and Zoom atau menu yang ada di samping menu gunting di samping kanannya. Dan kita bisa perbesar footage kita di posisi awal dan posisi akhirnya disamakan saja dengan posisi awal. Jadi kita tinggal klik sama dengan. Otomatis ukuran frame dari awal sampai akhir akan sama. Kalau sudah kita bisa klik centang. Nah, video kita benar-benar jadi wide sekarang ya. Tinggal kita edit selanjutnya seperti ketika kita menambah footage lain ya. Dan kita atur lagi seperti tadi. Kita bisa tambah musik, tulisan, transisi, color grading, dan lain-lain. Sesuai selera dan konsep video kita tentunya. Setelah itu kita bisa ekspor videonya. Kita bisa pilih frame rate-nya di 24 fps ya, biar lebih sinematik. Sebagai informasi, di update terbaru KineMaster ini nggak cuman pada bagian aspek rasionya saja ya, di bagian teks juga kita dipermudah ketika kita pengen membuat efek-efek pada bagian teks yang kita buat ya. Kita nggak perlu membuat efek di teks satu persatu. Misal kita punya beberapa teks, kita cukup mengaturnya di salah satu teks dan kita apply all, itu otomatis efeknya akan semuanya akan tercopy di semua teks yang kita pakai. Jadi kita akan bisa bekerja lebih cepat dan tepat tentunya. Selain itu, pada bagian update terbaru kali ini KineMaster juga menambahkan media asset yang lebih banyak ya untuk membuat video kita lebih menarik dan oke tentunya. Kita tunggu saja update-update terbaru dari KineMaster apa saja, fitur-fiturnya apa saja yang akan ditambahkan oleh KineMaster, dan tentunya kita akan bisa menghasilkan video yang bagus dengan menggunakan HP saja. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini, pembahasan yang sebenarnya sangat simpel dan singkat, tapi juga perlu untuk kita bahas. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.